Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arik Fairuzi dan mahasiswa Universitas Brawijaya, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dengan NIM 205080207111040. Hari ini saya akan membahas dan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Dampak Penyebaran Spesies Invasif Terhadap Kelangsungan Ekosistem Air Tawar Lokal. Pertama, saya akan memulai dari bagian abstrak. Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang sangat beragam dan kaya, sehingga masuk ke dalam negara mega biodiversity, memiliki 25.000 spesies tanaman, 400.000 jenis hewan, dan 300.000 diantaranya adalah spesies ikan. Namun, jumlah yang besar tersebut memiliki suatu ancaman yang menjadi perhatian dunia, yaitu serangan dari spesies asing invasif. Spesies ini adalah suatu spesies yang seharusnya tidak berasal dari suatu daerah tersebut. Spesies itu telah berpindah sangat jauh dari habitat aslinya, sehingga menjadi sesuatu yang tidak biasa di tempat baru tersebut. Karena berada di tempat baru, ia melakukan perilaku yang tidak biasa di tempat tersebut, dan seringnya memiliki dampak, baik itu positif maupun negatif. Hal ini terjadi karena perilaku manusia yang membawa spesies ini dari tempat aslinya pergi ke tempat baru, mau itu sengaja maupun tidak. Dampak yang terjadi perlu ditanggulangi oleh pihak terkait, sehingga tidak meluas dan semakin merusak lingkungan sekitar di perairan lokal tersebut. Beberapa dampak negatifnya seperti semakin merusak lingkungan kita. Beberapa dampak negatifnya seperti kerusakan lingkungan, kepunahan spesies lokal, sumber daya alam menjadi sulit, mempersulit mata pencaharian lokal, dan menurunkan perekonomian negara. Namun, beberapa ada yang berdampak positif karena spesies tersebut telah diterima oleh lingkungan sekitar. Salah satunya seperti menjadi sumber mata pencaharian baru, sehingga membantu perekonomian negara. Lalu kita berlanjut ke pendahuluan. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati atau disebut biodiversity, bahkan termasuk ke dalam mega biodiversity, menempati urutan kedua setelah Brazil, dan pada sumber lain menempati urutan ketiga setelah Brazil dan Cina. Memiliki sekitar 25.000 spesies tanaman dan 400.000 jenis hewan. Dari jumlah tersebut, 3.000 diantaranya adalah spesies ikan Dari jumlah tersebut, 3.000 diantaranya adalah spesies ikan. Kekayaan sumber daya perikanan Indonesia merupakan salah satu kebanggaan dan termasuk modal dasar pembangunan nasional yang digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun sayangnya, dari fakta dan kabar yang berkembang di masyarakat, beberapa spesies asing atau disebut spesies invasif telah mulai menjajah ekosistem perikanan lokal di Indonesia yang berdampak negatif, bersifat merusak, dan mengancam spesies lokal. Terlebih, spesies endemik yang sangat dilindungi juga dibanggakan Indonesia. Alasan kenapa spesies invasif bisa masuk ke dalam lingkungan Indonesia, salah satunya adalah karena sistem regulasi yang terkait izin pemasukan spesies akuatik asing ke dalam Indonesia belum dijalankan dengan tegas, dan bagi pelaku pelanggaran tidak adanya sanksi keras terhadapnya. Pengaruh pengenalan spesies asing invasif ke perairan lokal Indonesia memang belum pernah diteliti secara spesifik. Namun, telah banyak kasus yang menandakan ancaman serius yang dihadapi oleh ekosistem lokal. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2014 tentang larangan pemasukan jenis ikan berbahaya dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap orang dilarang memasukkan jenis ikan berbahaya dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia. Hal yang patut diperhatikan adalah dampak penyebaran spesies yang sudah terlanjur terjadi, yakni dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara terpadu, sehingga penyebarannya dapat ditekan dan tidak menimbulkan kepunahan bagi spesies asli, apalagi endemik. Pengawasan dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya melepaskan ikan yang bukan spesies asli. Spesies invasif. Lalu kita berlanjut ke tinjauan pustaka. Pengertian invasif. Spesies invasif diartikan sebagai spesies atau jenis yang diintroduksi baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang berasal dari luar habitat alaminya, di mana mereka memiliki kemampuan membentuk diri, menyerang, berkompetisi dengan spesies lokal atau asli, dan mengambil alih lingkungan barunya. Menurut Sugianti dan kawan-kawan, spesies asing invasif atau disingkat SAI merupakan tumbuhan, hewan, ikan, mikroorganisme, dan organisme lain yang bukan bagian dari suatu ekosistem yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati.
kerusakan ekosistem dan lingkungan, kerugian ekonomi dan juga kesehatan manusia. Spesies invasif adalah organisme yang diperkenalkan, bukan asli, penyakit, parasit, tanaman, atau hewan yang mulai menyebar atau memperluas jangkauannya dari situs pengantar aslinya dan yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada lingkungan, ekonomi, atau untuk kesehatan manusia. Kategori suatu spesies dinyatakan sebagai spesies invasif. Raharjo menyatakan bahwa suatu organisme berpotensi sebagai SAI bila memiliki sifat-sifat antara lain sebagai berikut: kompetitor, predator, kemampuan reproduksi yang cepat, kemampuan adaptasi terhadap berbagai kondisi lingkungan, dapat membawa penyakit berbahaya, pemakan segala, pertumbuhannya cepat, kematangan seksual yang cepat, dapat berhibridasi dan menurunkan sifat genetiknya, berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Introduksi ikan asing invasif dapat menyebabkan hilang dan menurunnya spesies asli, mendominasi ekosistem lingkungan sehingga mengganggu perbanyakan spesies ikan lokal, menjadi kompetitor ikan asli, dan merusak estetika lingkungan. Berdasarkan sejarah pemasukan ikan asing ke Indonesia, ada yang potensial invasif, membawa patogen, dan ada yang bisa diterima sebagai ikan domestik. Dampak dari penyebaran spesies invasif tersebut. Spesies invasif dapat menyebabkan kerusakan parah dan abadi pada habitat yang mereka invasi dengan mengurangi kelimpahan spesies asli serta mengubah struktur dan proses ekosistem. Selain dampak lingkungan seperti itu, spesies invasif juga dapat mengakibatkan kerugian ekonomi bagi masyarakat dan industri lokal. Pengamatan dan kita masuk ke dalam metode ilmiah, yaitu pengamatan dan pengumpulan data. Cara yang dilakukan untuk melakukan penelitian ini yaitu dimulai dari pengamatan dan pengumpulan data. Di dalam pengamatan dan pengumpulan data ini kita akan melakukan langkah-langkah seperti mencari tahu wilayah penelitian di mana spesies lokal hidup berkembang. Jadi kita bisa mengetahui di daerah tersebut apa spesies lokal yang hidup di daerah tersebut. Kemudian mendata jenis dari spesies lokal yang berasal dari wilayah perairan tersebut. Ketiga, melakukan pengamatan bagaimana pola kehidupan spesies lokal tersebut sehingga kita bisa mengetahui karakteristik, pola perkembangbiakan, reproduksi, makanan, dan lingkungan sekitarnya. Lalu langkah selanjutnya mendata dan mencari tahu spesies asing yang ada di daerah perairan tersebut. Jadi kita mencari tahu apa spesies asing apa saja yang sudah memasuki perairan tersebut. Lalu langkah selanjutnya pola hidup spesies asing tersebut. Kita mencari tahu bagaimana karakteristik, pola kehidupan, perkembangbiakan dan reproduksi spesies asing di perairan tersebut. Lalu setelah melakukan langkah-langkah di atas, kita melanjutkan menganalisis bagaimana dampak dari spesies tersebut pada perairan lokal. Setelah melakukan langkah-langkah di atas, kita dapat menganalisis keadaan suatu ekosistem, mana yang berpotensi merusak lingkungan tersebut secara signifikan. Analisis dilakukan setelah data yang diperoleh telah lengkap dan tidak lupa menanyakan pendapat dan pengalaman para penduduk dan nelayan di sekitar perairan. Bagaimana kehidupan mereka sebelum spesies invasif masuk dan sudah spesies invasif muncul. Menanyakan pendapat para penduduk dan nelayan sangat penting karena bisa jadi tolak ukur seberapa besar dampak dari spesies invasif tersebut dan apakah berdampak positif ataupun negatif bagi mereka karena mereka yang merasakan secara langsung dampak dari peristiwa itu. Lalu kita masuk ke dalam hasil pembahasan. Penyebab masuknya spesies asing invasif. Spesies invasif tersebut tentu saja tidak mungkin ada atau muncul secara tiba-tiba di suatu daerah tanpa ada yang membawanya. Sebelumnya di atas telah dijelaskan berdasarkan beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah karena tingkah laku dari para penghobi atau pecinta dan pemelihara ikan eksotis yang notabene-nya ikan eksotis itu adalah spesies yang kebanyakan bukanlah spesies asli dari daerah tersebut. Introduksi dan penyebaran ikan-ikan alien spesies ke dalam suatu wilayah dianggap menjadi salah satu penyebab utama ancaman terhadap keragaman spesies ikan asli di alam. Terutama ikan-ikan yang mendiami perairan tawar, seperti ekosistem danau. Lalu, dampak dari masuknya spesies asing ke perairan lokal. Dilihat dari sisi positif, beberapa spesies invasif bisa dimanfaatkan dan dibudidayakan oleh masyarakat sehingga nilainya bukanlah sesuatu yang mengganggu lagi, bahkan menjadi sumber utama penghasilan mereka. Contohnya seperti budidaya ikan mas, ikan nila, dan lele jumbo. Dalam skala di luar perikanan pun kita menemukan banyak contoh spesies asing ini seperti padi, coklat, karet, singkong, yang notabene-nya sudah menjadi kebutuhan dan makanan pokok bagi masyarakat lokal.
Contoh lain yang menguntungkan bagi kalangan tertentu seperti pemuas hobi para pecinta dan hobi memelihara ikan hias eksotis yang diimpor dari luar negeri. Contoh spesiesnya seperti ikan aligator, predator air tawar yang berasal dari Amerika Utara yang banyak digemari para pecinta ikan karena penampilan dan bentuk kepala yang menyerupai buaya serta ukuran tubuhnya bisa mencapai ukuran besar. Dampak dari masuknya spesies asing ke perairan lokal, dampak negatif diantaranya seperti kerusakan ekosistem, karena bisa jadi spesies tersebut akan menghabiskan sumber daya lokal, karena mungkin saja tidak ada yang bisa membatasi perkembangan seperti predator alaminya, dimana jika di lingkungan baru bisa jadi tidak ada spesies lain yang bisa menjadi predatornya, sehingga jumlah populasinya terus bertambah tanpa bisa diperlambat. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwasanya masuknya spesies asing memiliki dampak yang sangat beragam, tidak hanya bagi perairan di Indonesia, hal yang sama berlaku juga bagi negara lainnya, karena persepsi atas masing-masing spesies invasif tergantung setiap daerahnya. Dampak tersebut dapat dibagi menjadi dampak buruk dan dampak positif bagi lingkungan, ekosistem, masyarakat, juga pemerintah yang terkait. Suatu dampak tidak dapat timbul jika tidak ada penyebabnya, maka beberapa penyebab masuknya spesies invasif juga dipaparkan secara jelas sehingga bisa mengetahui dari mana asalnya masalah tersebut. Demikian beberapa dari penyebab dan dampak spesies asing yang menginvasi perairan lokal. Perlu digarisbawahi bahwa dampak negatifnya sangat perlu diperhatikan karena dampaknya bersifat sangat merusak. Berdampak tidak hanya pada lingkungan tersebut, namun juga bagi masyarakat sekitar juga negara, bahkan dunia. Masalah ini sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah terkait, sehingga permasalahannya tidak akan semakin luas dan menyebar ke lokasi lainnya. Apabila telah terlanjur terjadi, maka diperlukan kebijakan yang bisa membantu mengurangi dampaknya, sehingga kelestarian ekosistem lokal tetap terjaga dan tidak menimbulkan dampak bagi pihak lainnya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada Pak Nanang yang telah menjadi dosen pengampu mata kuliah pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih atas semuanya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.